Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Bertemu hal susah di dunia, kita jangan heran karena dunia itu adalah tempatnya ujian. Hampir semua yang ada di dunia isinya adalah ujian dan cobaan. Hanya sedikit tetesan kesenangan, tetapi kesenangan juga merupakan ujian, sebab ujian bukan hanya berupa kesengsaraan, namun juga kesenangan. Janganlah dianggap aneh ataupun heran ketika kalian bertemu hal-hal yang menyusahkan, merisaukan, ataupun keruwetan selama ada di dunia ini. Karena apa? Memang di dunia ini tempatnya ruwet, tempatnya ujian. Jadi, jika kita menyadari hidup di dunia ini adalah memang untuk diuji, maka kita akan tahan pukul, tahan banting, tidak akan menganggap aneh kejadian apapun, baik yang menyenangkan atau yang menyusahkan. Jika kita menyadari tentang itu, maka kita akan menjadi mukmin yang kuat, yang tahan mental, tidak kagetan, dan tidak marahan. Jika ketemu orang senang, gak usah marah. Rezeki tetangganya kok banyak, gak usah marah. Memang di situ ujian. Atau sebaliknya, ada konglomerat bangkrut. Kemarin pegang uang miliaran, triliunan, sekarang sudah gak punya apa-apa. Janganlah terkejut atau jangan menghina. Memang di dunia ini seperti itulah. Cepat sekali perputaran dunia ini. Roda dunia ini cepat, senang susah. Itu roda kehidupan. Kita sudah melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan. Kok gak ketemu dengan hal-hal menyenangkan? Bagi orang mukmin yang sudah tahu isi dunia, gak akan kaget karena yakin pasti ketemu nanti di akhirat. Kalau di dunia ini hanya ciptaannya, fadlu minallah, tidak memenuhi 1% pembalasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sudah mengaji, yang sudah mempersiapkan diri untuk tidak menjadi orang kagetan, hidupnya tenang, senang, gak terkejut, susah, gak kaget, stabil hidupnya. Bahkan kalau orang hidupnya stabil, yang namanya penyakit jantungan, penyakit yang bahaya-bahaya seperti stroke dan lain sebagainya, gak pernah dekat-dekat. Wong gak pernah kaget. Sudah umum, masyarakat beranggapan bahwa kesengsaraan hidup di dunia dianggap sebagai ujian. Misalnya sakit, banjir, gempa bumi, kelaparan, perang, kesulitan ekonomi, dan sejenisnya. Sementara kesenangan berupa naik pangkat, penghasilan meningkat, kendaraan yang bagus, rumah yang nyaman, anak-anak yang banyak, istri yang cantik, suami yang mapan, seringkali dianggap sebagai anugerah dibandingkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang bisa saja diuji dengan kesengsaraan dan kesenangan hidup di dunia. Dunia ini merupakan ujian untuk kembali ke surga atau justru terjerumus ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun, yaitu Al-Quran, Surah Al-Mulk, ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji setiap makhluknya. Apakah seseorang itu bertambah keimanan dan ketakwaannya pada saat diuji, ataukah dilalaikan dengan ujian-ujian yang harus dihadapinya?
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan, yaitu Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 35. Sahabat beriman, sudah sangat jelas bukan dalam ayat tersebut, yaitu disebutkan bahwa kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, yaitu sebagai cobaan. Maka waspadalah bahwa apapun yang menimpa manusia, semuanya adalah ujian. Apakah seseorang lulus atau tidak dalam ujian itu? Semoga kita yang telah menyadarinya segera waspada supaya bisa lulus ujian. Bentuk ujiannya adalah mampukah kita taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pada saat berbagai kondisi. Saat ditimpa kesulitan dan kesenangan, hendaknya tetap berakibat baik terhadap umat Islam. Misalnya saat ditimpa kesulitan, hendaknya bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155. Bergembiralah orang-orang yang diuji dengan berbagai kesulitan hidup selama masih ada sabar. Maka sesungguhnya kalian telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ujian pun silih berganti dengan ujian kesenangan, yaitu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 14. Kesenangan di dunia sebagaimana dijelaskan pada ayat itu, kesenangan di dunia. Jadi manusia dipersilakan mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik. Namun ingatlah bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak membuatnya lalai dan ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 15. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terlihat di hadapannya, ia pun berkata, ia termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia, yaitu Al-Quran, Surah An-Naml ayat 40. Kemudian
Mari kita lihat, yaitu pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ternyata para nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ashim bin Bahdalah, dari Musyab bin Sya'ad, dari ayahnya berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Beliau pun menjawab, "Para nabi, kemudian yang sepertinya, kemudian yang sepertinya. Sungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun hebat, berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan." Berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abu Hurairah dari saudari Huzaifah bin Al-Jaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapa orang yang paling berat ujiannya. Beliau menjawab, "Para nabi, kemudian orang-orang serupa, kemudian orang-orang serupa," yaitu hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Dari urian itu, maka jelaslah berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa manusia diuji dengan kesulitan dan kesenangan hidup. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa bersabar pada saat diuji dengan kesusahan dan bersyukur pada saat ditimpa kesenangan. Hendaknya kedua ujian tersebut membuat kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.